bersyukur buat kehadiran kita, karena Tuhan begitu baik buat kita. Tiap saatnya kita akan lebih dalam lagi untuk bersyukur kepada-Nya dan mempersembahkan lagu pujian sebagai berikutnya. Ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami berada sebagaimana kata mengenang anugerah-Mu Tuhan. Tuhan buat dan kata kami ya Tuhan, kami sebentar masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau berkenan ya Bapa. Tuhan, kami mudahkan hati-Mu, mau menjadi penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Yesus, dalam pandang Yesus, dalam kekuatanmu. Kita menyadari bahwa kita berada di kasih Tuhan. Bukan aku, bukan gagahku, namun semua karena Yesus. Kalau mengatakan Yesus, Yesus dalam kekuatanmu.
Ganjaran syukur bagimu dan bagiku yang percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, yang percaya kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menjalani sabda kami ya Tuhan. Kalau kamu percaya untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan juga adalah gunung batu kita. Terima kasih.
lebih dalam lagi. Tuhan, mentapkan dengan firman-Mu. Berkiranya Kau berkati kami Bapa. Biar apa yang disampaikan benar-benar kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang masuk lebih dalam lagi dalam hati kami dahulu. Kudus dan anugerah ya Tuhan. Hidupkan anugerah-Mu, jaga satuku dapat dibanggakan semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalanku, Yesus ada perhatianku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami di dalam rumah-Mu Tuhan, di Gereja Bethani Jemaat Immanuel. Kami percayakan Tuhan saat ini anak-anak kami Tuhan, kami percayakan semuanya selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan nyatakan segala kebesaran-Mu Tuhan lewat anak-anak kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percayakan mereka Tuhan bertumbuh dewasa Tuhan, dan tercapai semua cita-cita yang mereka rindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati yang bersyukur Tuhan, hati yang takut akan Engkau Tuhan, dan kedua orangnya terus Tuhan Engkau tanamkan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Kau juga berkati Tuhan orang tuanya Tuhan di dalam segala apapun yang dikerjakannya, semua yang Kau buat berhasil. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu Tuhan, Kau berkati selalu Tuhan. Biarlah segala yang ditaburkannya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu tidak ada yang pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, taburannya sungguh memberkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan buka hati kami selalu untuk menerima berkat-Mu Tuhan, khususnya hari ini Tuhan, berkat yang luar biasa Tuhan Engkau akan taburkan Tuhan pada siang hari ini. Perkatakan semuanya Tuhan yang terbaik terindah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kami juga percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya, terima kasih Tuhan Yesus bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa berjumpa. Perjumpaan yang kita terima pada pagi hari ini adalah berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Kita bisa melihat keluarga kita semuanya sehat, semuanya hadir dengan penuh sukacita. Allah kita dahsyat. Amin. Lalu yang tadi Allah kita dahsyat. Kita percaya apapun yang kita lihat pada pagi hari ini yang dipertemukan oleh Tuhan kita selalu memberi yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Ya, lagu tadi dinyanyikan adalah penuh sukacita ya. Allah sumber kuatku. Amin. Allahku dahsyat ya tadi ya. Ya, begitu juga dengan tema nanti pada saat kita Natal. Kalau disatukan menjadi Allah sumber kuatku, Allahku dahsyat. Amin. The power of faith, the fire of hope, and the heart of love. Semuanya menjadi satu. Allah sumber kuatku. Kita semua percaya kepada Tuhan kita. Amin. Yang percaya angkat tangan semuanya. Kita semua yang hadir adalah orang-orang percaya. Kita bersyukur acara kita kemarin sudah Tuhan berikan kesempatan ya. Semua kesempatan pertemuan, perpisahan, semua adalah kesempatan yang terbaik. Tetapi kita selama kita diberikan pertemuan, kita manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, kita bersyukur kemarin ya sedikit kesaksiannya. Kita bersyukur kemarin kita sudah melaksanakan satu sesi untuk kita bisa menaburkan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kita percaya kita taburkan di tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan tunjukkan. Amin. Tidak ada yang pernah sia-sia kalau kita menabur dengan sepenuh hati. Yang penting kita percaya taburan kita itu jatuh di tempat yang benar. Amin. Kita melihat anak-anak yang luar biasa. Kemarin kita ke panti asuhan, kita bisa merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Setelah kita melihat seperti itu, kita harus menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita saksikan apa yang kita lihat, kita jalankan setiap hari. Kita saksikan. Kita adalah semuanya, bukan hanya saya ya,
semua adalah kita yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam dunia ini harus menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bahwa firman-Nya juga saksi Tuhan. Kita memberikan masukan kepada orang lain adalah saksi Tuhan. Ada orang yang mungkin lemah keadaan kehidupannya, kita bersaksi lewat apa yang kita telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan yang Tuhan belum nyatakan, tetapi yang Tuhan sudah nyatakan, kita harus saksikan. Jangan kita simpan di dalam hati kita, nanti akan menjadi akar kepahitan. Nggak bisa. Kita sudah menerima berkat Tuhan, kita keluarkan dengan berkat Tuhan yang ada lewat kesaksian, bukan hanya dalam materi, tetapi dalam kesaksian Tuhan berkata. Amin. Ya, kita bersyukur, kita lihat anak-anak yang luar biasa dengan kita mendengar banyak berkat yang saya terima dan yang kemarin hadir terima, datang pun semuanya merasakan ya berkat-berkatnya. Begitu saya sampai pun, ya kita sudah menyediakan semua taburan yang Tuhan kasih, tetapi Tuhan tambahkan dan tambahkan terus. Saya juga gak menyangka berkat yang Tuhan kasih itu dari mana datangnya, tetapi Tuhan terus tambah. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya percaya kasih Tuhan terus bekerja, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menaburkannya, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terus Tuhan berkati. Amin. Ya, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita percaya firman akan Tuhan taburkan adalah firman yang luar biasa. Ya, saya pun juga ya secara kedagingan tidak masih banyak belajar ya. Kita semua juga belajar. Ya, kita semua harus terus belajar setiap hari. Bukan hanya saat kita sekolah aja ya, tetapi saat kita melayani Tuhan tuh tidak ada habis-habisnya kita belajar. Kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting kita mau terus belajar, berjalan di dalam Tuhan. Amin. Ya, tadi tema dari Gereja Pusat Bethany Sinode adalah Allah sumber kuatku. Kekuatan musik yang tadi dinyanyikan, Yesus kekuatan kita. Satu-satunya berkat yang luar biasa Tuhan, yang luar biasa memberkati kita semua. Kita lagu yang tadi dinyanyikan di awal, kita percaya Allah segalanya bagi kita. Tuhan kita segalanya bagi kita. Sumber kekuatan kita, sumber harapan kita. Kita tidak dapat hidup di dalam dunia ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita akan jatuh dan jatuh lagi kalau kita tidak pegang tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan sumber kekuatan kita. Jangan kita lemah oleh keadaan kehidupan kita. Caranya adalah seperti apa? Kita harus tumbuhkan roh yang Tuhan kasih buat kita semua. Kita lahir di dalam dunia ini, Tuhan sudah berikan roh yang terbaik untuk anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Makanya kita sebagai orang tua yang dipercayakan memiliki buah hati di dalam kehidupannya, kita dari dia bayi, dari dia dalam kandungan, terus kita ajarkan, kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Kita percaya tidak ada yang pernah sia-sia. Pada saat di dalam kandungan pun Tuhan berkati selalu. Padahal kalau orang hamil kan susah jalannya ya. Padahal kita percaya tidak mudah melangkah. Kalau apalagi dalam hamil besar, tidak mudah melangkah untuk datang ke rumah Tuhan. Pasti posisi tidur aja juga gak enak, kiri dan kanan. Tetapi kalau kita terus percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan kasih. Amin. Ya, caranya gimana? Kita buka di 1 Korintus 14 ayat 1. Ya, di sini ada caranya. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kita harus mengejar
bukan hanya diam di tempat. Setiap hari kita harus kejar. Jangan kita merasa bahwa kita sudah memiliki segalanya. Kurang apa hidup kita? Ya, saya pribadi bukannya saya mau menyombongkan diri. Kalau saya tidak melihat kasih Tuhan, ngapain saya capek-capek meneruskan gereja Betani Jemaat Immanuel? Saya bisa memakai semua berkat Tuhan untuk pribadi keluarga saya. Tetapi saya memikirkan berkat yang kita terima itu semua dari Tuhan. Dan saya tidak memikirkan berkat yang saya terima itu dari manusia. Memang manusia menjalankan, suami saya bekerja, saya pun juga bekerja, biarpun di rumah tangga. Dengan berbagai cara saya pikirkan, dengan uang belanja yang ada, saya cari tambahan dengan cara apapun. Tidak dengan hal-hal yang negatif ya, tetapi hal-hal yang positif. Saya berjualan, apapun saya kerjakan. Saya dagang kue, dagang Tupperware yang saya bisa, saya mampu. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pencobaan di dalam kehidupan ini. Itu adalah berkat bagi saya. Dan saya percaya pencobaan yang Tuhan berikan tidak melebihi dari apa yang ada, yang mampu di dalam kehidupan kita. Yang apa kita miliki tidak akan melebihi. Dan dari situ Tuhan nyatakan kebesaran. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab dengan jalan keluar yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak berjalan di dalam Tuhan, mengejar apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam firman ini, akan sia-sia semuanya. Apa yang kita miliki akan habis kalau kita di luar Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, apa yang kita miliki bagi kita mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Semua Tuhan akan tambahkan dan tambahkan. Saya percaya, saya dapat uang belanja dari suami. Bagi teman, ya ibu-ibu yang kayak saya antar anak sekolah, banyak ibu-ibu yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya dapat uang belanja segini. Terus suami dibilang, suami saya pelit, kata dia. Uang belanja dikasih segini, mana cukup. Saya mendengar seperti itu, uang belanja dia sama dengan saya, tetapi saya tidak berbicara seperti ibu yang menyaksikan itu. Dan ya, saya harus saksikan dong kebesaran Tuhan. Kenapa saya bisa melewatinya dan dia tidak bisa melewati masalahnya dia dengan uang belanja yang sama dengan saya. Saya bilang, ya, andalkan Tuhan. Biarpun kita berbeda agama ya, tapi masing-masing punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau semua kita andalkan Tuhan yang kita percayakan masing-masing, ada kuasa yang mereka turunkan, ada kuasa yang Tuhan turunkan. Tetapi saya percaya Allah kita luar biasa, lebih luar biasa daripada Allah-Allah yang lain. Amin. Karena kita percaya Allah kita luar biasa. Katakan sama-sama, Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Saya percaya, dan di situ saya banyak belajar. Kita berkumpul dengan ibu-ibu, jangan hanya bergosip, tetapi kita ambil hikmat yang Tuhan kasih. Amin. Kita percaya berkat yang ya saya rasakan sungguh luar biasa. Saya terus setiap hari saya belajar dan belajar. Untuk apa? Mengejar Roh Kudus yang ada di dalam diri kita terus bertumbuh. Jangan roh yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi kendor dan semakin hari semakin hilang. Tambahkan semuanya. Dari apa yang kita miliki, kita tambahkan. Tambahkannya dengan cara apa? Jangan kita simpan secara pribadi. Jangan kita takut untuk menabur. Kita menabur, kita lihat semampu apa, sekuat apa. Tuhan juga tahu. Tidak dengan taburan dalam bentuk uang, dalam bentuk pekerjaan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin.
Kita juga sebagai ibu rumah tangga, taburkan di dalam rumah tangga kita, jaga rumah tangga kita dengan baik. Jangan sampai suami pulang kerja tidak ada makanan, istri juga harus bekerja untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tiang doa yang terbaik adalah dari istri di dalam rumah. Suami bisa sukses berkat seorang istri, dan suami pun harus ingat tambahkan terus kalau belanja istri ya, biar doanya semakin getol. Amin. Haleluya. Ya, nggak apa-apa lah, naik setiap tahun 10% kan lumayan. Ya, itu saya bersyukur. Kita harus terus, setiap hari kita harus mengejar apa yang Tuhan sudah nyatakan. Jangan kita sudah dikasih Tuhan peringatan oleh kata-kata yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, itu berkat buat kita. Jangan kita bilang kayak waktu dulu suami saya tidak bekerja ya, tetangga saya bilang pulang aja ke rumah, ke mana, ke rumah mama atau ke rumah mertua saya. Saya bilang emangnya di rumah mertua saya meminta makan. Saya anti seperti itu. Saya bilang ya ngapain, saya masih ada rumah. Saya bilang ya kalau soal makan saya ya percaya. Jangan kita diatur oleh keuangan, tapi kita lah yang mengatur uang itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya tidak bisa diatur oleh uang, tapi saya harus bisa mengatur uang saya untuk bisa terutama memberkati, menjaga keutuhan rumah tangga saya. Makanya saya bersyukur, yang penting kita suami istri itu harus sehati sepikir di dalam siapa? Bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kedagingan kita, tetapi kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Makanya kita, kalau kita mau merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, andalkan Tuhan dengan luar biasa. Jangan kita, ya kayak saya sekarang, biarpun anak saya, mantu saya THR 100%, saya tidak mengandalkannya, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Kalau dia menabur buat saya 50%-nya, haleluya. Ya, saya percaya Tuhan kita luar biasa. Jangan kita pernah mengatakan Tuhan kita tidak luar biasa. Di saat kita jatuh, kita harus bangkit. Terkadang kita diberkati, kita lupa sama yang pemberi berkat. Itulah. Ya, tadi saya bilang saya kurang apa? Kalau saya tidak memikirkan kasih Tuhan yang luar biasa, kerinduan yang dicurahkan lewat suami saya, mempunyai kerinduan untuk meneruskan gereja Betani Jemaat Immanuel. Ya, saya bilang ke suami saya, ya saya dukung, saya segala apapun yang suami saya rindukan demi tetap di dalam Tuhan, kerinduannya saya dukung. Biarpun ya saya hanya bilang harus sehati dan sepikir. Begitu juga kita, bukan ya di dalam gereja pun kita masing-masing keluarga harus kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lemah. Kalau belum sehati dengan suami, belum sepikir dengan suami atau dengan istri, tetap kuat di dalam Tuhan. Doakan semuanya, biar Tuhan yang jalan. Saya pun berdoa semuanya. Saya pun berdoa. Suami saya belum percaya kepada Tuhan, saya berdoa. Menangis ya menangis keluar air mata saya. Dan itulah roh yang Tuhan keluarkan dari kita. Lewat apa? Lewat air mata kita. Kalau Tuhan sudah mencurahkan roh kepada kita, kita tidak dapat berkata apa-apa kecuali dengan tetesan air mata. Dan itulah bahasa roh yang Tuhan kasih. Memang kita mendengar orang yang berbahasa roh itu tidak mengerti artinya, tetapi Tuhan lebih mengerti arti dari bahasa roh yang kita keluarkan. Makanya kita di dalam penyembahan, kenapa awal ibadah
untuk semua jemaat dan pengerja Tuhan datangnya lebih awal. Jangan kita, ya maaf, jangan kita terlambat, karena di dalam penyembahan itu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Kita percaya dengan melepaskan kerinduan kita, nikmati musik dan lagu yang Tuhan curahkan setiap kita ibadah. Lepaskan semuanya. Kata demi kata yang tadi kita nyanyikan adalah sebagai doa kita, penghubung kita kepada Tuhan. Lepaskan. Tadi awal lagu ku ada. Ini lagunya. Ku ada sebagai mana ku ada berdiri sampai hari ini. Terus bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena apa? Karena kasih-Mu. Amin. Karena kasih Tuhan kita ada, karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Ya, saya pun kemarin kita lihat kesaksian dari pemilik panti sungguh luar biasa. Dengan iman, dengan roh yang ada di dalamnya, membakar terus segala apapun yang diperbuatnya. Tantangan dalam mendirikan panti sungguh luar biasa. Saya pun awal saya ngecek tempatnya, ini luar biasa nih orang. Saya sampai ngomong sama Opa, bila benar ya orang bisa mendirikan panti dengan modal yang nol, luar biasa. Dengan rumah kontrak. Saya aja mau buka gereja, saya ngomong sama Bapak Gembala, gimana mau buka gereja? Kita tidak punya ruko sendiri, kita ngontrak. Saya dengar kesaksian dia sama dengan apa yang saya alami. Ngontrak. Tapi kalau saya kan masih mending kita menghadapi orang-orang yang mandiri. Ini anak-anak yang harus kita jaga, yang gak bisa kita suruh kerja untuk cari uang memenuhi kebutuhan pribadi. Dengan gaji yang UMR sebesar 5 juta untuk memenuhi kebutuhan 25 anak di dalam. Luar biasa. Saya mendengarnya sampai saya menangis, memikirkan, gila, ini mah imannya luar biasa. Saya bilang, saya aja masih, iman saya masih, saya bilang sama Opa, iman saya masih di bawahnya dia. Saya bilang, sungguh luar biasa, andalkan Tuhannya luar biasa. Itu jadi belajar buat saya. Di saat saya seperti ini pun, ya saya bilang, kita percaya setiap apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Amin. Ya, kesaksian yang luar biasa. Makanya saya bersyukur banget. Ya, kita semua yang hadir kemarin pun sangat mengucap syukur. Makanya dalam setiap momen-momen saya rindu untuk semuanya ikut, biar melihat semua kebesaran Tuhan. Apalagi jangan hanya ikut dalam ibadah retret, ibadah padang, tetapi ibadah kunjungan untuk kita ke panti atau kemana aja, khususnya ke panti asuhan, ke panti, mungkin ke panti-panti yang lain. Kita harus ikut semuanya. Kita belajar, banyak pembelajaran yang Tuhan sediakan. Di situ kita lebih dikuatkan untuk kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan kita mencari kepentingan dunia. Jangan kita mengandalkan anak kita yang sudah sukses, tapi kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya kebesaran Tuhan itulah apa yang kita lihat, itu yang menjadi sumber kekuatan. Kalau saya melihat kedagingan, ya capek. Saya juga capek. Saya tidur hanya, ya saat ini hanya 3-4 jam, tetapi ya saya bisa berdiri saat ini. Dari kemarin juga ya saya mengalami kelemahan tubuh, suara saya hilang, makanya digantikan dengan Bapak Gembala untuk membawakan firman. Karena ya memang lagi musim juga ya, batuk yang seperti ya saya mengalami juga ya, Bapak Gembala juga mengalaminya saat ini. Dan itulah pemulihan yang Tuhan kasih sungguh luar biasa. Saya juga
bersyukur saya bisa melewatinya. Saya ya secara alami aja yang saya bisa, saya tidak pernah mengutamakan dokter dulu di saat saya mengalami hal kesakitan, tetapi saya mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Saya percaya ada caranya Tuhan yang memberkati kita, dan ya saya percaya hari-hari yang sudah saya lalui berkat Tuhan yang luar biasa. Ya itulah terus saya belajar, saya lihat kebesaran Tuhan. Dari situ saya bisa berbagi dengan dari apa yang saya lihat kemarin. Saya lihat hari-hari yang sudah saya lalui. Saya lihat kita harus berjalan. Untuk kita, poin yang kedua, berbagi dengan sesama kita. Taburkan roh yang Tuhan kasih dengan sesama kita, dan di dalam keluarga kita tambahkan terang Tuhan yang luar biasa. Amin. Di sini kita buka di 1 Korintus 14 ayat 4. Jalan seperti apa? 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jemaat itu bukan hanya di gereja, di dalam rumah tangga kita, untuk suami, untuk anak, untuk istri dan anak, semuanya Tuhan curahkan. Amin. Kalau roh kita tidak kita nyalakan terus, kita akan jatuh dalam dosa. Tapi roh kita harus kita dalam, bukan hanya dalam pelayanan kita ada gesekan, dalam pekerjaan perusahaan dimanapun kita berada pasti ada gesek-gesekan. Di rumah tangga pun ada gesek-gesekan. Ya saya pun kadang menghadapi ya kata gembala, beda pendapat. Ya ujung-ujungnya saya hanya ya udah terserah kamu maunya apa, gitu aja. Ujungnya saya ikut. Terkadang kan kita juga mengakui, saya pun mengakui terkadang mungkin perdebatan saya menurut saya benar, tapi ya pas saya jalankan suami saya, ujungnya ternyata benar suami saya. Ada kalanya kita harus menahan emosi kita untuk kita mendapatkan kebenaran daripada Tuhan. Kalau kita meninggikan hati kita untuk mendapatkan kebenaran yang kedagingan kita, itu salah besar. Jadi di saat kita selisih pendapat, misalnya kayak saya ada, ya namanya kita suami istri pasti ada selisih paham. Dan di saat saya mengalami hal itu, ya saya hanya diam. Terserah kamu mau jalannya kayak gimana. Boleh kayak kita mengurus rumah tangga pribadi atau rumah tangga di dalam gereja gitu, ya saya hanya bilang terserah kamu mau jalan gimana. Ya udah saya ikutin dulu maunya dia. Kadang suami saya memang punya prinsip yang harus begini. Ya sudah. Ya kalau dia di saat tidak mendengarkan saya, ya saya jalankan dulu apa yang suami saya mau jalankan. Dan ya udah, ujungnya ya semua ada ujungnya. Kalau ujungnya mungkin ada ini memang bukan itu jalannya, ya kedua caranya saya baru jalankan seperti itu. Ya kita sebagai istri juga jangan menonjolkan diri. Anak saya pun saya bilang, ya kayak saya suami istri, kalau saya gaji lebih besar, ya jangan sampai saya menjatuhkan suami saya gitu. Tetapi saya terus mengangkat suami saya. Itulah salah satu contoh ya. Jadi jangan di saat kita diberkati kita merasa wah kita bisa memiliki segalanya. Kalau saya diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan membuat kita sedikit pun berkurang dari harta yang kita punya. Saya percaya Tuhan kita luar biasa. Karena saya sudah menyaksikan kebesaran Tuhan. Di saat suami saya dioperasi, saya punya biaya untuk operasi, tetapi Tuhan berkata lain. Seperak pun saya tidak keluar dari apa yang saya butuhkan untuk operasi suami saya. Saya percaya, saya bisa saksikan itu karena memang Tuhan nyatakan kebesaran. Dan semakin hari, ya di saat saya mengalami sesuatu hal, ada jalan keluar yang Tuhan. Amin. Makanya kita harus bisa menggunakan roh kita itu untuk bisa berbagi dengan yang lain.
berikan kesaksian yang luar biasa, andalkan Tuhan. Jangan kita simpan sendiri. Nubuat-nubuat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita taburkan di dalam keluarga kita dan di dalam lingkungan kita serta di dalam rumah Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah kita pastinya kalau kita dapat menjalankan seluruh firman Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, kita akan pastinya kita akan menuainya dengan berkat Roh yang akan terus menyala di dalam kehidupan kita. Dan di sini ada di 1 Korintus 14, tetap di situ ayat 13 sampai 15. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi semuanya harus seimbang. Caranya dengan apa? Terus berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa selama kita hidup. Kita hidup, jangan bilang pernah capek dan capek. Kalau selama kita hidup, kita pasti merasakan ya banyaklah pikiran kita capek, kadang kita capek. Tetapi kalau kita sudah tiada, semuanya tidak akan capek, yaitu dengan kematian. Selama kita hidup pasti kita merasakan. Makanya kita selama kita hidup dekatlah dengan Tuhan, kita makan Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya segala pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kalau kita mengutamakan Tuhan, hasilnya semua baik. Amin. Contohnya suami saya sudah di bypass. Perusahaan mana yang mau mempekerjakan orang yang sudah di bypass? Itulah kebesaran Tuhan. Dan suami saya dapat pekerjaan jauh di Serpong, Bekasi. Tiap hari seperti itu. Ya saya hanya bisa berdoa dan saya serahkan semuanya ke Tuhan. Pergi kerja sendirian. Terkadang hati saya pengen saya anterin, nanti saya jalan-jalannya di mall gitu. Ya, tapi capek kadang-kadang. Memang kalau saya duduk aja ngantuk saya. Dan ya saya hanya memikirkan biar dia pulang ada teman. Itu aja. Saya bisa berkorban. Saya tidak memikirkan kedagingan saya. Saya sudah ya menjaga rumah tangga saya. Urusan rumah tangga saya harus nomor 1. Saya tidak memikirkan waktu saya untuk tidur, waktu saya untuk makan. Saya hanya memikirkan Tuhan kita luar biasa. Itu aja yang saya pikirkan. Dan saya harus memang harus mengutamakan keluarga dasar kita, baru kita menabur keluarga. Makanya saya hanya bisa berdoa. Saya seringkali sudah bilang, mau ditemenin nggak kerja? Mau ditemenin nggak? Nah, kalau suami saya bilang nggak, ya udah, hanya bisa berdoa. Ini semua kehidupan Tuhan, milik Tuhan. Saya percaya itu. Kehidupan, kematian semua milik Tuhan. Dan saya pun sudah di saat ini bypass pun saya hanya berdoa. Semua kembali lagi ke doa. Kita menguatkan roh yang ada di dalam tubuh kita. Doa semua. Andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan orang-orang terdekat kita. Gereja berdiri, semua andalkan Tuhan. Nomor 1 sederhana, keluarga semua keluarga. Anak saya pun kalau berbuat melenceng dari Tuhan, saya tegur. Saya orangnya tidak mau keluarga saya tertinggal di dalam dunia. Tapi saya mau semua keluarga saya masuk ke dalam kerajaan surga.
Kita semua mau keluarga kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita percaya kalau kita kuat di dalam Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, percaya tiada yang mustahil. Jalan Tuhan pasti luar biasa. Kejar terus, dan kita nyatakan terus kebesaran Tuhan lewat kesaksian yang Tuhan kasih, dengan berbagi berkat lewat kesaksian, lewat apa yang kita miliki, baik materi maupun tenaga. Berikan semuanya, berbagi dan menangkan banyak jiwa di dalam kehidupan kita. Jangan kita hitung-hitungan harta kita buat kita pribadi. Bisa aja saya melihat orang jalan-jalan kemana-mana, bisa saya pergi, dan malah saya selalu dapat gratis. Saya ada di Taiwan, ayo kesini, gue bayarin, dibayarin gratis semuanya. Tetapi saya tidak mau, karena saya memiliki keluarga di sini. Yang harus saya jaga, yang harus terus saya jaga. Dan kalau saya mau jalan-jalan, saya harus sama anak-anak saya sepaket semuanya. Jadi itulah, dan kita percaya kita akan menuai berkat dengan luar biasa. Saya bisa merasakan jalan-jalan luar negeri dengan free semuanya. Apa yang saya perlukan Tuhan sediakan. Amin. Tapi kita percaya kita punya Tuhan, makanya kita kuat, kita selalu dekat dengan Tuhan. Caranya utamakan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita memikirkan hal dunia. Ada cara dan jalannya Tuhan. Untuk anak sekolah, untuk kebutuhan rumah tangga kita, ada caranya Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur. Sebentar kita akan Natalannya nanti. Waktu terus berputar. Waktu sekarang sudah bulan November, sudah mau melewati tahun 2025. Kita renungkan apa yang sudah kita kerjakan. Tahun depan harus lebih baik lagi. Amin. Harus lebih kuat lagi. Karena tantangan yang akan kita lewati ini sungguh luar biasa ke depan. Tahun 2025 ini aja tantangannya sudah luar biasa. Gimana tahun 2026? Sungguh luar biasa. Makanya kita jaga keluarga kita, anak-anak kita terus agar melekat di dalam Tuhan. Jangan kita orang tua saja yang mau maju di dalam Tuhan, tetapi kita bawa anak, mantu, cucu kita terus kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan di rumah kita dalam keadaan apapun, bawa. Kalau masih bisa jalan. Jangan kita sakit sedikit, lemes, tinggal di rumah. Tapi semangat yang luar biasa, pasti banyak memberkati kita. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur hari ini luar biasa, cuaca yang terbaik Tuhan berikan untuk kita. Kita percaya firman hari ini adalah firman yang luar biasa. Kita satu pasal yang kita buka adalah di Yakobus 1 ayat 12. Di sini kita percaya untuk orang-orang yang tahan uji dalam pencobaan akan menerima berkat yang luar biasa, yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, bukan mengasihi dunia tetapi yang mengasihi Dia. Teruslah maju di dalam Tuhan. Jangan kita buka celah buat si iblis. Kemarin Bapak Gembala bawa firman Tuhan, jangan buka. Iblis itu lebih rajin daripada kita. Lebih rajin. Makanya kita jangan malas-malasan cari Tuhan. Iblis itu bekerja luar biasa, gak berhenti-berhenti tiap hari. Melihat celah sedikit pun dia langsung masuk. Makanya kita jangan terlena oleh segala apapun yang kita berhadapkan. Pekerjaan memang ada yang memberkati di saat jam kita mau mencari Tuhan, tapi kita utamakan Tuhan, pasti lebih diberkati. Amin. Kita bersama keluarga kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan, pasti buat siapa? Buat kita yang mengasihi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita satukan hati dalam doa. Bapak
kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau taburkan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kasih-Mu selalu luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau kuatkan kami segala apapun Tuhan yang kami bawa pada hari ini dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Engkaulah sumber kuat kami, Kau yang kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari Tuhan kami semakin melihat kebesaran-Mu dan kekuasaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis dan terindah Tuhan Yesus. Dan kita percaya sama-sama katakan amin. Untuk Ibu Pembara yang telah mengkonfirmasikan, kita harus menyerukan Tuhan ya. Cepat saja kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan menambahkan doa dengan segala perkara ini. Tuhan, tiba saatnya bahwa kami akan menabus berkat daripada-Mu, biar kami menawarkan kami mengasihi Kau Tuhan, dan karena hati kami penuh dengan sukacita yang membawa korban kami mendatang. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Kejawab Tuhan. Haleluya, shalom saudara. Semua yang memberkati akan firman Tuhan, amin saudara. Kita akan bacakan pengumuman sepekan atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Mary Marina. Kita terus Tuhan berkati dalam pelayanan aktivitas kesehatan serta keluarga Ibu. Itu juga kami dari Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah berdonasi kemarin di acara kunjungan ke panti asuhan kita. Kiranya semua
semua Tuhan yang membalas kebaikan dari Bapak Ibu sekalian. Baiklah saudara, seperti biasa ibadah doa Fajar akan kita adakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Mengundang saudara sekalian untuk dapat hadir di ibadah doa Fajar kita. Kita berdoa bersama memuliakan nama Tuhan di ibadah doa Fajar saudara. Dilanjutkan dengan ibadah WBI yang Sabtu ini akan diadakan pukul 3 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu dilanjutkan dengan ibadah FIU yang Sabtu ini diadakan pukul 5 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu kita akan bertemu kembali saudara di ibadah raya kita yang disertai dengan sekolah minggu setiap hari minggunya pukul 10 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lanjutkan dengan cek kesehatan bagi saudara. Kemarin kita udah cek kesehatan di bulan November, lalu kita akan cek kesehatan lagi 3 bulan kemudian di bulan Februari minggu kedua. Jadi kita berdoa semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik lagi di cek kesehatan selanjutnya saudara. Ya, nanti ada puasanya juga. Setiap hari Kamis untuk seluruh jemaat Immanuel kita dipersiapkan untuk kita berpuasa. Jam puasanya dari pukul 10 malam sampai jam 8 pagi. Lalu lanjutkan lagi mungkin yang saudara bagi yang keluar nanti lagi dari jam 10 malam sampai jam 3 sore dan jam 10 malam sampai jam 6 sore. Itu untuk ibadah puasa kita setiap hari Kamisnya saudara. Lalu untuk persembahan perpuluhan serta ucapan syukur setelah pembangunan bisa melalui QR code yang ada di layar saudara. Lalu untuk saudara yang rindu melayani dapat menghubungi saudari Melin atau ibu gembala kita Ibu Mary. Lalu dilanjutkan dengan ibadah doa semalam suntuk yang kita adakan setiap hari Jumat minggu pertama. Kita akan mulai lagi di bulan Desember minggu pertama saudara di hari Jumat. Kita akan memulai ibadah doa semalam suntuk kita dari pukul 10 malam sampai dengan jam 12 malam. Lalu dilanjutkan lagi dari jam 2 pagi sampai dengan jam 5 pagi. Jadi bagi saudara sekalian, kita bisa berkumpul bersama, kita beribadah di ibadah doa semalam suntuk kita, karena kita percaya ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kita selama kita beribadah. Baiklah saudara, untuk ibadah Natal kita akan mengadakannya tanggal 21 Desember 2025. Bagi saudara sekalian untuk bisa dapat hadir, kita berkumpul bersama juga di ibadah Natal kita yang akan mendatang. Baiklah saudara, itu saja
sertai dia, kau rapi dia kuasamu, dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawakan untuk bersetuh hati untuk Bapak kepada kami. Tuhan tolong kesehatannya, biar dia boleh sehat kembali ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan Engkau pakai Bapak kepada kami yang luar biasa Bapak. Tangkipan daripadamu dan kuasa-Mu ke atas beliau ya Bapak. Manapun beliau berada, Kau berkati ya Bapak dengan kuat besarnya. Doa untuk visi dan misi gereja. Engkau mengetahui kerinduan kami dan pertemuan kami. Kami menginginkan permainan ya Bapak. Kau pastikan berikan kami tempat yang terbaik ya Bapak. Dan Yesus, kami berdoa juga untuk kegiatan Anda di gereja kami, mulai dari ibadah raya, youth, sekolah minggu. Kiranya Kau berkati, Kau tambah-tambahkan jiwa ya Bapak. Dan begini kami mendengar Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitan anak-anak youth Bapak, khususnya Bethany Emmanuel. Biarlah Kau jadikan mereka menjaga jiwa dan menjadi askara-askara. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk ya Bapak. Tuhan, berikan takut akan Kau ya Bapak. Tuhan berkati mereka yang bekerja dan kuliah Bapak. Doa juga untuk Natal yang akan diadakan tanggal 21 Desember Bapak. Kau memberi yang terbaik karena Kau dalam diri kami terbaik Bapak. Tuhan, berikan perintah Natal dan seluruh yang terlibat dalamnya. Berikan kami satu hati Bapak. Ya Allah, dibangunlah nama-Mu ya Tuhan. Doa untuk para jemaat, kiranya dengan sejahtera dan kesehatan selalu mencari kami. Kau memberkati kami bekerja. Tuhan, biarlah kami kuat dan menghadapi masa-masa sukar ini Bapak. Doa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa dan negara kami ada di hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah dari yang tertinggi hingga terendah. Berikanlah hati takut akan Kau ya Bapak. Sebentar kami juga akan makanan dan minuman yang tersediakan Bapak. Biarlah dengan hati yang mengucap syukur Bapak, kami terima berkat daripada-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita, pikiran kita, hati kita pada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari. Saudara-saudaraku, terimalah dan pulanglah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, kegiatan kita, keluarga kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberkati, memberikan kekuatan, damai, sukacita bersama keluarga mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Amin. Amin.